teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan di bedah modul 3 program guru penggerak. Dan modul 3 ini temanya tentang pemimpin pembelajar dalam pengembangan sekolah. Telah hadir di tengah-tengah kita yang akan membedah modul 3 ini. Yang pertama narasumber Bapak Acep Budi Santosa, MPD dari SMP 1 Cirebon Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua Pak Jajang, MPD sebagai Kepala Sekolah SMPN 28 Kota Bekasi. Kemudian Ibu Niputu Wiwi Kusuma Dewi MPD sebagai PLT Kepala SDN 28 Dangin Puri. Dan izinkan saya untuk memandu kegiatan ini. Nama saya Dan Hermawan, Kepala SDN Pelita Karya Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Semua pemateri menyampaikan materinya. Kita akan membedah bersama melalui tanya jawab. Kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia yang menginisiasi program ini. Oke, supaya tidak menghabiskan waktu, kita akan langsung saja ke penyampaian materi dari pemateri pertama, yaitu Bapak Acep Budi Santosa. Untuk menghabiskan waktu, silakan Pak Acep bisa memulai untuk menyampaikan materinya. Pak Acep, disilahkan. Mic-nya Pak Acep kurang kenceng. Ini inisiatif luar biasa dari Pasil Angkatan 5 ya. Yang pertama menggulirkan Ibu Unang, mungkin disambut oleh yang lainnya di antara dan saya terima kasih. Mohon izin kita bedah bareng-bareng saja, saya sama Pak Jajang sama Ibu. Refresh kembali lah badannya, membukakan gerbang untuk kita refresh bersama dan kita bedah bareng-bareng gitu ya, dengan tentunya dengan daya persepsi masing-masing gitu. Saya mohon izin untuk berbagi screen. Oh ya teman-teman, mungkin di modul 31 ini adalah tentang bagaimana mengambil keputusan gitu kan. Dan saya sendiri sebagai guru belum banyak bergaul dengan praktek pengambilan keputusan. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, izinkan saya mencoba menyampaikan atau lebih tepatnya mungkin memberi stimulus pada rekan-rekan untuk kita berelaborasi lagi modul 3.2. Izin share screen ya Pak Bu. Oke, sudah terlihat Pak Bu? Sudah. Oke, sudah. Aman, baik. Terima kasih Pak. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya namakan sesi kita ini adalah brainstorm modul 3.2, di mana semangatnya adalah semangat belajar bersama. Dan Ibu rekan-rekan sekalian, berbicara tentang modul 3.2 ini tidak terlepas dari donggolnya yang utama, yaitu modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, adapun capaian yang diharapkan, kompetensi kepemimpinan sekolah ini terdiri dari 2 kompetensi besar. Dan ini cocok banget ya Pak, yang buat kepala sekolah cocok banget nih modul 3.3. Betul Pak. Bisa langsung diaplikasikan. Kita sambut Ibu Wiwik dari Bali. Sebelum saya persilakan, saya mau menyampaikan dulu profil Ibu Wiwik. Ibu Wiwik ini nama lengkap dan nama aslinya Niputu Wiwi Kusuma Dewi SPD MPD. Bu Wiwi, persilakan. Enggak. Waduh, jadi gugup saya nih Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Acep, Pak Jajang, dan Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi ya atas kejadian yang ketidaknyamanan. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu bagi kita semua. Pada kesempatan ini di bedah modul 3.3 itu kita akan membedah tentang pengelolaan program yang berdampak pada siswa. Jadi itu hal yang pertama. Ketika saya menerima SKPLT itu ini kayak sharing. Tapi setelah saya
pergi ke Amerika, ikut program Fulbright, kemudian ikut guru penggerak, PGP, teman-teman ketemu teman-teman di high sini itu program apa berdampak pada siswa. Dan itu juga saya sampaikan ke teman-teman CGP kemarin ketika pandemi COVID itu, kemudian mereka supaya memantik rasa ingin tahu siswa. Itu juga hal yang kecil tapi meningkatkan rasa kepemimpinan mereka gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik untuk Pak Acep, Pak Jajang, dan Ibu Wiwik. Oke teman-teman semuanya, bagi yang akan membedah lebih dalam lagi melalui pertanyaan atau tanya jawab kita di bedah modul 3 malam hari ini, dipersilakan. Terima kasih Bu Putu, salam kenal. Ibu Nang, salam kenal. Langsung Ibu Kepala Sekolah ya. PLT masih Bu. Ini dekat Pak Yusak ini. Terima kasih Pak Yusak. Akhirnya bedah modul 3 ini. Kita ada pertanyaan Pak Jang tuh, karena Pak Jang juga kepala sekolah ya. Kayaknya lebih senior dari kita nih. Kalau saya baru 2 bulan kepala sekolahnya nih, sama Bu Wiwi. Nih di kolom chatting ada pertanyaan dari siapa ini, Bu Sohirah. Bagaimana cara ngatasin solusi lambatnya cair dana BOS? Dana BOS. Iya. Bos apa nih? Bos pusat ya? Biasanya besar. Karena memang saya sudah menyampaikan di awal. Bapak Ibu silakan sampaikan, kalau memang sesuai pasti besarnya berapapun akan kita setujui. Trik nih sebetulnya ya. Iya. Itu benar-benar aksi nyata loh Pak. Aksi nyata. Kalau saya sih gini ya, memang karena ketika saya jadi guru juga mungkin mirip sejenis dengan teman-teman kayak Pak Jang juga, tukang protes lah gitu. Dan itu sebetulnya jadi cambuk buat kita juga ketika saya jadi kepala sekolah, maka apa yang sering saya proteskan nggak boleh terjadi lagi seperti itu. Dan awalnya saya berprinsip seperti ini, bahwa sekolah itu bisa berjalan tidak berbasis pada dana gitu, artinya tidak bersandar pada dana. Kita bisa melihat, saya sering mengatakan seperti ini ke teman-teman, kita melihat film Laskar Pelangi lah, sekolah yang ada di tempat yang sebegitu terpencilnya tapi bisa berjalan dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu bukan karena uang, tapi karena satu hal yang paling penting adalah bagaimana menjaga kebersamaan, kesatuan mimpi, kebersamaan misi dan visi kita. Sehingga ketika saya jadi kepala sekolah, hal yang pertama saya lakukan adalah bagaimana membangun mimpi bersama dengan guru-guru. Nah, kemudian yang saya tangkap dari urusan dana itu satu sebetulnya transparansi gitu. Dia bilang selama jadi guru saya baru hari ini melihat uang bos. dan uang 2 bulan ternyata mampu membuat saya bisa membangun sekolah. Sekarang saya bangun panggung, saya bangun tempat duduk untuk membaca literasi anak-anak, saya perbaiki WC. Itu hanya 2 bulan, artinya uang bos itu cukup. Dan itu jadi motivasi buat saya ingin buktikan kalau uang bos itu bisa membuat sekolah negeri itu keren. Saya ambil, dan saya alami sekarang ternyata uang sekolah kita tuh walaupun enggak lebih tapi cukup untuk membuat sekolah jadi bagus. Pelajaran saya selama 2 bulan, masyarakat itu, orang tua itu melihat apa yang kita lakukan, dan itu membuat saya makin percaya bahwa transparansi dan aksi nyata itu lebih penting gitu, daripada semen itu dari orang tua siswa pada. Iya, orang tua siswa. Itu mungkin sedikit pengalaman saya. Ini saya ada penasaran nih sebetulnya. Oke, Pak Cep. Gimana di SD Padaran sampai orang tua ikut partisipasi pot bunga itu ya, biaya sekolah tuh ikutan tuh gimana tuh? Oke, saya jawab dulu sebentar ya Bu Wiwik, biar Pak Asep nggak bergentayangan. Ketika saya pertama dapat SK, saya berpikir ya ini saya dapat pelajaran banyak banget lah dari program guru penggerak. Jadi ketika saya dapat tugas menjadi kepala sekolah, saya nggak kebingungan harus melakukan apa gitu. Karena instrumennya sudah disediakan di guru penggerak, baik dari terutama modul 3 ini nih gitu. Jadi ketika saya pertama dapat SK, kemudian saya serah terima jabatan, maka yang pertama saya lakukan adalah mengadakan uji persepsi namanya. Itu saya aja ngarang sih namanya gitu, uji persepsi lah gitu. Saya buat instrumen pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua siswa semuanya, isinya tentang bagaimana persepsi mereka, pandangan mereka terhadap sekolah secara keseluruhan, terhadap guru secara khusus, terhadap penjaga sekolah dan terhadap kepala sekolah. Keluar tuh semua curhatannya.
Dan dari situ kita buat komitmen bersama untuk memperbaiki apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang dekat gitu. Setelah itu kita aksi. Ketika orang tua mengatakan bahwa WC-nya seperti sarang hantu, saya buat WC jadi berubah. Sekarang WC lebih nyaman dibanding ruang kelas gitu. Nah, dari situ mereka lihat, ya tadi kan saya bilang, mereka melihat apa yang kita lakukan, bukan hanya mendengar apa yang kita katakan tuh itu. Luar biasa Pak Dan. Terima kasih Pak Dan. Silakan Bu Wiwik. Ya. Saya jadi speechless ya dengar dan lihat, terutamanya saya follower sejatinya Pak Dadan tuh. Saya ngeliat tuh waktu dia rapat KHS tuh luar biasa, dan mengubah sarang hantu. Saya udah horor tuh, nih Pak Dadan nih ngapain nih gitu. Jadi luar biasa banget ya. Terus hal yang pertama saya lakukan ya Pak ya, ketika saya menerima SK itu, hal yang pertama, sekarang masa sabunnya di luar kan gimana ya gitu. Jadi empati itu yang saya rasakan. Jadi saya taruh sabun di sana, tapi sabunnya itu yang memang bisa dipencet saya sendiri tuh yang ke toilet, karena di sekolah itu terkenal dengan toiletnya yang kurang bagus gitu ya Pak ya. Jadi saya sendiri kadang-kadang CS saya tuh lupa ngepel toilet ya. Itu memang hal yang kecil ya, emang toilet yang kotor gitu, tapi itu prestise bagi sekolah juga. Ketika kita ke toilet, waduh, kotornya luar biasa, itu juga menandakan saya juga orang yang kotor gitu ya. Jadi saya taruh tisu di sana, saya taruh sabun di sana. Jadi dan itu kan dapat dana DAK kemarin sekolah saya SD Negeri 28 Nangin Puri. Jadi ketika saya kesana toiletnya udah bagus Pak. Jadi udah standar kayak di villa lah gitu. Jadi sekarang udah toilet kayak villa nih. Saya harus lengkapi juga dengan kelengkapannya gitu. Sedangkan saya itu masih guru 24 JP dengan tugas kepala sekolah. Jadi aduh kayak Nanti juga hasil juga Bu. iya bener, tapi Pusing. bulan Juni tapi untuk bulan Juni ini saya udah mengajukan diri untuk menjadi guru di sekolah saya sendiri. Kalau ini kan masih di sekolah lain gitu, sekolah lain yang jaraknya lumayan ini, dan ada 2 acara itu, aduh susah banget. Saya harus memilih salah satu. Ya Pak Dadan ya. Sudah luar biasa Bu. Ya. Iya, saya masih harus banyak gini nih, makanya saya bilang ke Pak Dadan tadi, aduh kayaknya saya perlu ATM nih Pak gitu. Nih, Amati biru. ini asiknya nih ngobrol sama para pemimpin lulusan guru penggerak. Wah, yo keren Pak. Saya jadi banyak pelajaran juga nih dari Pak Jajang, dari Bu Wiwik gitu. Ada Bu Herlina nih yang sudah mengacungkan tangannya. Bu Herlina silakan. Iya, terima kasih Pak untuk waktunya, izin untuk off-cam ya Pak ya. Gini Pak, kalau saya mendengar tadi cerita dari Pak Dadan, Pak Jajang, Pak Acep, dan Bu Wiwi dan Bu adik Ibu Kewenang. Bu Wena, maaf Bu Wena, iya Bu Wena, maaf. Iya, itu kok ceritanya itu sungguh inspiratif gitu ya. Nah, di saya itu yang terjadi itu belum seperti apa yang sudah diungkapkan. Ini ada pertanyaan dulu dari Pak Elias Ricardus, mungkin nanti bisa beririsan jawabannya. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Selamat malam. Ini saya di sini sudah pukul 10. Ya, sudah. Ya, ini mungkin saya dari NTT, Ibu. Dari Memere saya. Memere. Ya benar Bu. Oke. Begini, ini mungkin terkait dengan permasalahan terakhir yang diajukan oleh Ibu tadi, yang terakhir tadi. Mungkin kita berada pada fenomena permasalahan yang mungkin hampir mirip. Saya juga, tapi saya sudah 2 tahunan Bu jadi kepala sekolah. Setelah sebelumnya itu adalah hanya sebagai guru, tapi karena memang saya produk CKS. Saya produk CKS LP2 CKS Solo. Lalu kemudian mungkin orang yang pertama yang dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah di tempat keuangan adalah salah satu, mungkin yang itu adalah tentang persoalan kedisiplinan alam. Oke, terima kasih Pak Elias, luar biasa. Ini kalau lagi luring saya mau standing applause ini buat. Ya, luar biasa. Betul. Rasanya kita yang ada di daerah barat mungkin ya, yang di kota lah gitu ya.
datang pagi itu sudah merasa sebagai sebuah prestasi. Ternyata beliau luar biasa, naik turun gunung. Dan buat saya ini kayaknya orang-orang seperti Pak Elias ini yang layak dapat apresiasi sebagai guru inspiratif, guru inovatif dan sebagainya dibanding kita ini gitu. Oke teman-teman semuanya luar biasa. Malam ini saya merasa terbakar nih. Ada suhu yang sama dari Indonesia bagian timur sampai bagian barat. Tadi saya lihat ada teman-teman dari Aceh juga nih ya. Jadi malam ini kita berkumpul semua di sini dan punya semangat yang sama, spirit sama-sama. Dan ini karena satu wasilah, karena kita bergabung di grup penggerak. Kalau saya satu sih, masalahnya cuma satu buat saya, teman-teman guru itu, masalah hatinya gitu. Itu aja sih kalau yang saya lihat tuh. Kadang-kadang materi apapun, kurikulum apapun yang bergulir baru datang ke teman-teman kita di lapangan, itu tidak jadi apa-apa karena memang hatinya tidak tergerak gitu. Kembali lagi saya ngajak belajar dari Laskar Pelangi. Sekolah itu hanya punya satu guru yang punya motivasi tinggi luar biasa. Karena guru itulah gitu bisa membuat sesuatu yang sekolah tanpa bangunan yang maksimal, tanpa fasilitas, tapi karena gurunya punya spirit yang sama, spirit yang luar biasa, sehingga di guru itu bisa menghadirkan fasilitas yang bisa mengalahkan gitu, fasilitas yang sesungguhnya. Kalau di agama saya kan ada istilah hisaban nantinya gitu. Kalau mungkin di Bu Wiwik ada yang namanya karma gitu dan yang lainnya. Itu penting disampaikan untuk mengetuk sisi-sisi yang mereka punya potensi besar tapi karena sudah menutup hati dan tidak sadar lagi tentang bahwa ini akan dipertanggungjawabkan nantinya, sehingga ya itu tidak jadi bagiannya. Yang bertanya Bu siapa Pak? Bu Herlina dari Jogja. Bu Herlina. Dari berbagai uraian tadi saya sepakat, mungkin saya menambahkan sedikit. Bu Herlina coba lakukan 3K dengan teman-teman guru. Komitmen, konsisten, konsekuen. Ajak mereka buat komitmen bersama. Gitu. Kemudian jaga konsistensinya. Tentu betul keteladanan itu untuk kunci konsistensi. Dan konsekuensinya berlakukan dengan satu standar, jangan standar ganda. Iya, betul. Seperti kalau murid terlambat dihukum, ya guru terlambat juga demikian, walaupun jenis hukumannya berbeda gitu. Itu mungkin mudah diucapkan tapi akan sulit dilakukan. Tapi Bu Erlina semangat. Lakukan hal terkecil mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri. Insya Allah lingkungan akan memancarkan memantulkan hal positif juga buat kita. Semangat Bu Erlina ya, dan coba terus teori dilakukan pada tatanan praktiknya. Banyak yang namanya kerikil, bahkan bongkahan batu ya pada Daniel. Nah itulah tantangan. Betul. Tapi kita tetap optimis. Memang untuk berbuat ideal sangat sulit, maka berbuatlah hal yang kecil yang nanti mudah-mudahan bisa berpengaruh kepada ekosistem. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajang. Aduh keren banget nih. Jadi Makasih, dapat Pak ilmu nih, Ajang. 3K. Komitmen, konsisten dan konsekuen. Oke, masih ada Bu Wiwik mana? Iya, wah saya benar-benar ini ya Bu ya, apa yang Ibu rasakan itu ternyata saya rasakan juga loh Pak Dadan, Pak Jajang. Jadi mungkin kalau cewek tuh ada kayak masa PMS di mana kayak ini ya. Jadi kadang kita tuh merasa terlalu sensitif gitu. Kadang kita ngerasa pede banget gitu. Jadi saya merasakan hal itu. Jadi ketika saya gini dengan program-program saya dan mereka sudah terlalu nyaman, ada terkadang satu kasus di mana ada guru piket, saya sudah bentuk guru piket. Kemudian saya sudah buat job desk-nya. Kemudian ketika ada murid yang belum dijemput, semuanya sudah pergi duluan. Jadi saya tuh kepala sekolah yang suka dengan datang paling awal dan pulang paling akhir gitu biasanya. Karena ada aja yang saya lakukan dan ada aja tamu yang datang gitu. Jadi ya seperti yang Pak Dadan bilang itu, kita kok mirip banget ya Pak Dadan ya. Jadi saya tuh posting ke Instagram waktu itu ya, pokoknya gini, dan keesokan harinya itu luar biasa sekali, teman-teman saya tuh langsung react dia. Dan kita emang harus mengetuk hatinya sih Bu, itu yang paling penting Bu. Jadi kayak kalau misalnya mereka nggak terketuk juga, ya udah kita memang harus melaksanakannya terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Kalau misalnya CS-nya nggak mau bersih-bersih, ya saya bersih-bersih ya, kayak gitu Bu. Saya megang sapu Bu.
sapu, megang pel gitu, langsung didatengin saya sama CS-nya, langsung dia yang nyapu, dia yang bersih-bersih gitu. Jadi kalau misalnya terus menerus seperti itu, baru kita coaching ya Pak Dadan ya, baru kita panggil, Pak kenapa sih nggak seperti ini, ada sih ya seperti itulah dengan coachingnya kita gitu. Ada satu hal juga yang harus kita pegang ya sebagai kepala sekolah, bahwa profesionalisme itu akan berbenturan dengan perasaan. Itu yang harus yang saya pegang tuh. Ketika kita ingin menegakkan profesionalisme, maka kita harus meminimalisir perasaan, karena perasaan selama ini itu yang menjadi penghalang sekolah untuk profesional. Banyak yang ketika gurunya berbuat salah, kepala sekolah nggak berani negur, atau mungkin ke coaching juga nggak berani gitu, karena kalau saya digini nanti gimana atau gimana. Itu juga jadi salah satu hal yang harus kita mulai persepsikan, bahwa ketika mau profesional ya perasaan agak diminimalisir gitu. Walaupun memang di awal-awal kita harus mencoba berbagai macam kreasi, inovasi, bagaimana mengcoaching tadi sampai dengan home visit gitu. Ujung-ujungnya kalau memang nggak bisa juga ya kita keluarkan regulasi bahwa memang tupoksi guru seperti ini. Apalagi kalau gurunya sudah PNS ya, ASN itu rasanya udah keterlaluan banget deh gitu kalau udah di coaching susah-susah juga gitu. Ini kata Pak Immanuel, langkah terakhir kalau susah juga main angka SKP aja kan. Tes oriented mungkin bahasanya ya. Terus juga sering ada outbound Pak, kepala sekolah saya itu. Masih ingin berlama-lama sebetulnya, tapi karena sudah pukul 10, saya khawatir yang di bagian timur sudah sangat malam. Sebagai penutup saya mempersilahkan nanti teman-teman Pak Acep, Pak Jajang, dan Bu Wiwi untuk closing statementnya. Mungkin satu orang ya 30 detik deh gitu. Sebagai penutup di kegiatan kita malam hari ini. Silakan dari Pak Acep dulu. Mudah-mudahan kita walaupun belum termasuk hebat, luar biasa, atau mungkin bobrok ya, tapi ada niat untuk menjadi baik atau lebih baik. Kemudian juga merubah mindset, mungkin selalu mengedepankan berpikir berbasis aset. Kita mencoba menangkap hal-hal positif dari seseorang di balik hal-hal negatifnya. Jadi ada keberimbangan gitu. Kepala sekolah Bunang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Pak Acep. Mangga Pak Jajang deh. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Statement saya yang terakhir pada sesi ini adalah mari kita berbuat nyata, mulai dari sekarang, mulai dari hal terkecil. Jangan pikirkan hasilnya, nggak apa-apa, nanti hasil itu tidak akan mendustai proses, insya Allah. Mulailah dari hal terkecil, mulai dari saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jajang, keren. Bu Wiwi. Iya, saya pakai pantun aja deh ya. Ya, biar apa kayak Pak Dirjen gitu. Ya Pak Dirjen gitu. Beli tepung dan gula untuk ibu membuat agar-agar. Ayo kita wujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar Ci. Oke, terima kasih. Makasih teman-teman semuanya. Pak Acep, Pak Jajang, Bu Wiwi, Bu Wenang, tadi Pak Elias, Pak Baim, dan semua yang sudah bergabung malam hari ini dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Malam ini kita banyak spirit yang luar biasa, dan kita sebagai fasilitator, modul yang akan kita sampaikan akan lebih mengena kepada para CGP nanti kalau sudah kita praktekkan. Karena proyek pendidikan adalah proyek menyentuh hati. Sesuatu yang sudah kita kerjakan, ketika kita sampaikan akan lebih mengena kepada mereka yang mendengar dan melihatnya daripada hanya kita menyampaikan sesuatu yang berbentuk teori saja. Sekali lagi, proyek kita adalah proyek menyentuh hati. Jadi mulailah dengan hati, karena hati itu hanya akan sampai oleh hati lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Malam hari ini saya berbahagia bertemu dengan semuanya, dan dengan berat hati mari kita bersama-sama menutupnya. Aku hati padamu. Aku titik-titik padamu Pak Dadan. Terima kasih Bu. Kita bersama-sama aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semuanya terima kasih. Terima kasih Pak Yusak, Pak Terima Ari, kasih Bu. Semuanya Pak Yusak. Bu Rustiani, Sama nih Bapak Ibu. Bu Erni. Oh iya Bu Erni nih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Erni. Bu Erni, kosong ya. Recording